Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mari kita belajar kembali bersama Pak Eko. Pembelajaran kita kali ini anak-anak adalah tema 1 subtema 3 pembelajaran ke-6. Jadi ini adalah pembelajaran yang terakhir di subtema 6. Maka setelah ini nanti akan berlanjut ke subtema 4 ya. Tadi masih dalam subtema 1. Baik anak, kita mulai. Kalian perhatikan pembelajaran berikut ini. Ya, anak-anak, kembali kita di rawa-rawa ya. Kemarin sudah waktu kita belajar tentang daur hidup kodok ya atau kata itu, kita juga ada di rawa-rawa. Sekarang kita masih kembali di rawa-rawa lagi anak. Kenapa? Karena akan kita pelajari sekarang adalah daur hidup nyamuk ya. Jadi ini daur hidup ini hampir sama dengan daur hidup kata yang kemarin yang kita pelajari. Kalian perhatikan ya. Daur hidup nyamuk itu dimulai dari telur. Sebagaimana kata kemarin juga sama ya. Dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ya, ini perhatikan, ini ada videonya. Ya, bagaimana ini nyamuk ini sedang meletakkan telur-telurnya ya di atas air. Perhatikan anak, begitu rapinya telur nyamuk ini ya. Ya, satu persatu diletakkan di atas air. Ya, ini dari hidup nyamuk ya, dimulai dari telur. Berikutnya anak-anak, ketika sudah menetas, maka telur itu akan menjadi jentik-jentik. Nah, ini kalian perhatikan di sini di video ini ada jentik yang sudah mulai menetas. Nah, ini sudah keluar dari telur. Nah, ini sudah keluar dari telur ya. Nah, ini mulai menetas. Ini jentik-jentiknya. Ya, perhatikan tuh sangat banyak ya. Biasanya itu digunakan untuk makan ikan biasanya ya. Ya, setelah jentik-jentik berikutnya akan berubah lagi menjadi pupa atau menjadi kepompong ya. Dan perhatikan anak-anak, itu berubah bentuknya mulai dari, nah ini sudah menunjukkan sudah menjadi pupa ya. Badannya melengkung ya, badannya melingkar ya. Nah, ini bentuk pupa dari jentik-jentik yang tadi berubah jadi pupa. Pada langkah berikutnya, pertumbuhan berikutnya, pupa berubah menjadi nyamuk ya. Artinya ya, ini warna pupa sudah berubah ya menjadi hitam. Itu menunjukkan bahwa pupa itu akan siap untuk mengeluarkan nyamuknya. Nah, perhatikan baik-baik itu bagaimana nyamuk keluar dari pupa ya. Ibaratnya menetas seperti kepompong ya, yang kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Tapi kalau kupu-kupu tidak di air ya, tapi di dahan. Sedangkan ini kalau nyamuk itu di dalam air. Jadi dimulai dari telur yang hidup dalam air. Nah, perhatikan ini ya, nyamuknya sudah mulai keluar ya. Ini akan nyamuk itu keluar dari pupa ya. Pupa yang tadi ini yang sudah jadi pupa ini ya, ini berubah jadi nyamuk. Jadi nyamuk ini menetas ya dari pupa. Nah, semakin besar nyamuknya ya. Ini sudah mulai keluar semuanya, kaki-kakinya. Ini jarumnya itu ya, yang lancip itu biasanya untuk menghisap. Ya, itu pertumbuhan pada nyamuk ya. Jadi dari telur ya, terus setelah itu menjadi jentik-jentik. Ketika menetas jentik-jentiknya ini akan berubah jadi pupa atau jadi kepompong. Nanti setelah beberapa hari, pupa akan mengeluarkan nyamuk dewasa. Jadi dari pupa ini keluar nyamuk dewasa. Ini perkembangan nyamuk ya. Perkembangan nyamuk terjadi pada media air. Jadi nyamuk itu
perkembangannya dari air, seperti dengan katak ya, katak juga di media air. Ya, berikutnya anak-anak, kalian perhatikan bahwa ternyata nyamuk ini hewan yang cukup berbahaya bagi kehidupan manusia, karena nyamuk dapat menyebarkan penyakit dan penyakit yang cukup mematikan. Nah, ini ada gambar nyamuk yang menghisap darah. Nah, perhatikan perutnya semakin membesar ya, karena penuh dengan darah. Nah, penyakit yang ditimbulkan nyamuk itu anak, contohnya adalah demam berdarah. Itu salah satu contoh penyakit yang disebarkan oleh nyamuk. Penyakit demam berdarah ini dapat mengakibatkan kematian bagi manusia apabila penyakitnya tidak tertangani. Selain demam berdarah, anak-anak, ada juga penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk ya. Jadi ada beberapa penyakit lain yang juga ditularkan oleh nyamuk selain demam berdarah. Yaitu apa? Nah, maka oleh karena itu harus ada upaya agar nyamuk ini tidak bisa berkembang biak ya. Nah, tempat berkembang biak nyamuk itu adalah di genangan air. Ketika ada air yang menggenang, ya, seperti gambar yang di sini ya, itu bisa jadikan sebagai tempat air nyamuk itu bisa berkembang biak, karena nyamuk ketika berkembang biak membutuhkan air yang menggenang ya. Nah, anak-anak perhatikan bahwa nyamuk ya itu berkembang biak di tempat-tempat di mana tempat itu terdapat genangan air ya. Nah, seringkali ya air itu mengenang di tempat-tempat yang di mana air itu bisa ditampung ya. Misalnya di sini ada bak sampah atau ada kaleng-kaleng ya, bungkus-bungkus ya. Oleh karena itu bagaimana caranya? Maka kita harus rajin membersihkan lingkungan ya, agar benda-benda yang dapat dijadikan sebagai tempat sarangnya nyamuk bisa dihindari ya, sehingga nyamuk tidak berkembang biak, karena nyamuk itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat ya, agar masyarakat bisa ikut menjaga lingkungan ya. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa mengingatkan masyarakat melalui sebuah poster. Nah, ini anak contoh sebuah poster. Bagaimana membuatnya? Nah, poster itu terdiri dari pesan ya, pesan dan juga saran serta disertai dengan gambar. Ya, gambar-gambar ini bisa kalian dapat di majalah-majalah bekas atau koran-koran bekas atau buku-buku bekas, atau bisa juga ambil, kalau sekarang kan sudah banyak sekali ya media online ya, kalian bisa cari aja di Google ya, cari gambar-gambar yang cocok. Nah, gambar-gambar itu bisa diambil, dicetak, terus digunting, terus ditempel ya. Nah, untuk supaya nanti menjadi sebuah poster ya dari gambar-gambar yang ditempel itu. Jangan lupa diberi tulisan ya. Contohnya seperti ini, perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Nah, ini pesan-pesan yang nanti akan disampaikan di masyarakat. Supaya mudah buat posternya, cukup cari gambar saja ditempel ya. Misalnya gambar olahraga digunting ditempel, ada gambar seorang dokter meriksa anak yang sakit ditempel, ada anak sedang membersihkan rumah ditempel ya, sedang membersihkan badannya juga ya, sedang bersih-bersih itu tempat pembuangan air, atau sedang makan makanan sehat ya, itu bisa ya kalian gunting ditempel di lembaran kertas dan nanti diberi tulisan sebagai pesan.
seperti ini, ada tulisan seperti ini, di bawah juga ada, jadilah perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Ini pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat sekitar melalui sebuah poster.